Kerjasama Indonesia dan Turki menghadirkan jet tempur Kaan dan rudal balistik Kahan, membuat kekuatan militer Indonesia semakin ditakuti dan disegani di kawasan. Para pecinta dunia aviasi dan pertahanan, kita sedang berkumpul di sebuah forum besar, bukan untuk membicarakan gosip selebriti, apalagi naik turunnya harga cabai di pasar, melainkan topik yang jauh lebih bergengsi, kehadiran jet tempur generasi kelima Kaan, rudal balistik Han, serta deretan alutsista canggih asal Turki yang kini resmi menjadi bagian dari kekuatan Indonesia. Nah, ini bukan cerita biasa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak hanya jadi pembeli setia senjata luar negeri. Kalau dulu kita cuma beli lalu dipakai, sekarang beda. Kali ini, kita juga dapat kesempatan merakit sendiri di dalam negeri. Ya, bukan rakit tenda pramuka, bukan juga rakit-rakitan di sungai, tapi merakit jet tempur. Itu artinya kita nggak cuma belajar cara pakai, tapi juga cara bikin. Kontrak pengadaan 48 unit Kaan yang ditekan akhir Juli 2025 lalu ini benar-benar langkah berani. TNI AU akhirnya punya jet tempur generasi kelima. Kalau biasanya kita lihat F-16 lawas yang sudah jadi kakeknya pesawat tempur, sekarang bayangkan, tiba-tiba TNI AU punya pesawat canggih setara negara-negara maju. Itu ibaratnya kayak biasanya naik motor bebek, lalu langsung loncat dapat moge super premium. Dan jangan salah, bukan cuman Kaan yang kita borong. Indonesia juga ikut merapat ke teknologi drone canggih. Ada 60 unit Bayraktar TB3 dan 9 unit Akinti. Ini drone, bukan drone mainan yang dipakai buat foto prewedding di sawah ya. Ini drone militer, bisa patroli berhari-hari, bisa bawa senjata, dan bisa bikin lawan berpikir 2 kali sebelum macam-macam. Nah, lalu bagian paling serius sekaligus bikin merinding, rudal balistik Khan. Rudal ini ditempatkan di Kalimantan, khusus untuk menjaga ibu kota Nusantara. Jangkauannya berapa? 280 km. Artinya, kalau ada ancaman di luar batas, Indonesia sekarang bisa menyapa mereka dengan sangat akurat. Tingkat melesetnya cuma 80 meter. Itu kalau nembak mangga di pohon, bisa kena tepat di buahnya, bukan daunnya. Lebih dahsyat lagi nih bos, kan ini bisa nyerang objek bergerak di laut. Bayangkan, kapal Coast Guard negara lain lagi mondar-mandir. Tiba-tiba ada rudal Khan yang bisa ngejar sambil goyang manuver. Ini bukan lagi main petak umpat. Ini levelnya main catur roket. Nah, kalau kita gabungkan Kaan, Khan, dan drone-drone Bayraktar tadi, posisi tawar Indonesia otomatis naik. ASEAN bakal melirik, wah ternyata Indonesia juga serius ya. Bahkan bisa bikin Singapura yang sudah bangga dengan F-35-nya harus sedikit mikir, kok tetangga kita jadi makin sangar ya. Dan yang lebih penting lagi, ini semua dilengkapi dengan transfer teknologi. Jadi, anak-anak bangsa kita yang kerja di PT DI dan PT Republik Aero Diragantar bakal belajar langsung dari ahlinya. Dari situ, kita bukan hanya jadi pengguna, tapi juga calon produsen. Dan itu modal penting untuk mimpi besar kita menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita lihat dari sisi strategis, langkah Indonesia ini bukan cuma sekedar belanja alat perang. Tapi, ini ibarat investasi jangka panjang. Kenapa? Karena setiap kali kita dapat transfer teknologi, itu seperti kita dikasih resep rahasia dapur militer. Jadi, bukan cuma bisa makan enaknya aja, tapi kita juga tahu cara masaknya. Nah, bayangkan kalau anak-anak bangsa kita sudah terbiasa merakit jet tempur, bikin drone, bahkan ngerti detail sistem rudal. Itu artinya, suatu saat nanti kalau dunia lagi rame-rame masuk ke generasi ke-6, Indonesia sudah nggak cuma jadi penonton di tribun, kita bisa jadi pemain utama di lapangan. Apalagi kalau kita bicara soal rudal Khan tadi. Ini kan baru pertama kali Indonesia punya senjata serang presisi jarak jauh dan ditempatkan di Kalimantan untuk jaga IKN. Kalau dipikir-pikir, cocok banget. Karena ibarat rumah baru, selain bangun tembok dan pagar, kita juga harus siapin alarm anti maling yang bunyinya bikin tetangga kaget. Nah, rudal Khan inilah alarmnya. Bedanya, kalau ini bunyi yang kaget bukan tetangga, tapi negara lain. Lalu soal drone Bayraktar TB3 dan Akinci. Drone ini punya kelebihan bisa terbang lama banget, kayak anak kos yang betah nongkrang di warung kopi berjam-jam. Bedanya, kalau anak kos cuma ngobrol ngalor ngidul, drone ini bisa patroli, bisa bawa misil, bahkan bisa kasih laporan real time. Jadi, kita bisa awasi laut, udara, bahkan perbatasan, tanpa harus buang banyak tenaga.
Dan inilah yang bikin posisi tawar Indonesia makin kuat di ASEAN. Kalau dulu kita dianggap pemain cadangan dalam dunia pertahanan, sekarang kita pelan-pelan masuk starting lineup. Singapura boleh punya F-35, tapi kita juga punya Kaan. Vietnam boleh bangga dengan jet Sukhoi, tapi kita punya kombinasi Kaan, Kan, dan drone canggih. Jadi, kalau ada yang coba-coba macem-macem, setidaknya mereka akan mikir 2 kali, 3 kali, bahkan sampai pusing 7 kali, baru bikin ulah. Nah, yang menarik, semua ini sebenarnya nyambung dengan mimpi besar kita menuju Indonesia Emas 2045. Bayangkan, 20 tahun lagi, saat usia Republik kita 100 tahun, anak-anak bangsa sudah bisa bikin jet sendiri, drone sendiri, bahkan rudal sendiri. Itu artinya, kita bukan cuma jadi bangsa yang besar karena jumlah penduduk, tapi juga kuat karena teknologi dan pertahanan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, langkah Indonesia ini mirip seperti orang yang tadinya cuma kontrakan rumah petak sederhana, lalu pelan-pelan bisa bangun rumah sendiri, lengkap dengan pagar tinggi, CCTV, dan satpam 24 jam. Nah, bedanya, satpam kita ini bukan sekedar jaga gerbang, tapi satpam bersenjata jet tempur, drone, dan rudal balistik. Bayangin betapa percaya dirinya pemilik rumah kalau punya sistem keamanan secanggih itu. Tetangga kanan kiri mungkin awalnya kaget. Loh, kok rumah si Indonesia tiba-tiba keren banget? Tapi lama-lama mereka akan segan. Karena jelas, orang yang rumahnya terjaga ketat itu pasti bukan orang sembarangan. Nah, dalam skala internasional, itulah yang terjadi. Indonesia yang dulu sering dianggap sebagai pasar besar saja, sekarang mulai naik level jadi produsen teknologi pertahanan. Kita belajar, kita rakit, kita produksi. Jadi suatu hari nanti bukan mustahil kalau negara lain justru akan datang ke kita sambil bilang, Indonesia, bisa dong pesan jet buatanmu? Dan jangan lupa, alutsista ini bukan sekedar alat perang. Kehadirannya juga bikin efek domino di banyak sektor. Industri dirgantara kita berkembang, tenaga kerja terserap, anak-anak muda lulusan teknik penerbangan dapat peluang besar, bahkan devisa negara bisa bertambah. Jadi, efeknya bukan cuma buat TNI, tapi buat ekonomi nasional juga. Kalau dipikir-pikir, ini ibarat beli mobil mewah nih, tapi mobilnya bukan cuma dipakai jalan-jalan. Mobil ini sekalian bikin kita belajar cara merakit mesin, memperbaiki, bahkan bikin spare part sendiri. Jadi, dari satu pembelian, kita dapat ilmu, pengalaman, sampai peluang usaha baru. Dan disinilah letak kecerdikan strategi pertahanan kita. Karena, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita butuh bukan hanya SDM yang pintar, tapi juga infrastruktur pertahanan yang modern, supaya negara kita aman, stabil, dan bisa terus berkembang tanpa diganggu pihak luar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.